Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itqullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan karunia, rahmah, hidayah, serta izin dan ridhonya juga kita diberikan kesempatan mati dikala hidup, hidup dikala mati. Inilah kebenaran Tuhan. Mati, dia hidup. Hidup, tapi dia mati. Inilah antara ketuhanan dan keumatan. Salam dan selawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kelimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Bagi yang ingin mewaspadai kelupaan silakan merekam. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Di dalam perjalanan tauhid wujudnya aku, kewujudanku dan kemunculan aku di dalam ketuhanan dan keumatan, sehingga dia menjadi sahadat batin dalam kemunculan kepribadian tunggalnya. Setelah itu dia nyatakan kekuatan dan kekuasaannya dengan usulnya batin di dalam batin dalam tauhidun, Allahudun wa Muhammadun, tidak berwujud, tidak berupa. Diteruskannya perjalanannya dalam ikatan kebesaran ketuhanannya dengan masa iman, yaitu tauhidin. Dikhawatirkan ada yang tidak mampu mencapai makom kerahasiaan, cukuplah bagi dia mengimani saja. Terjadinya golongan demi golongan di dalam hakikat, tapi dalam syariat seperti penampakan yang sama. Padahal syariat itu adalah kesempurnaan tertinggi, yaitu syariatullah, yang mana syariat menjadi isyarat, bukan menjadi peraturan gerakan.
Dalam perjalanan min aku hakiki sebelum dia, maka telah diingatkan kepada kita, aku muncul tauhudun dalam tauhid ilahiyah atau disebut tauhid batin, syahadat batin. Kehadiran atau dikatakan kaji hudur, hudur adalah kehadiran, bukan sebatas ucapan, tetapi merujuk kepada kehadiran, kemunculan, malik, ya, bukan malik yaumiddin, kemunculan dalam iman dengan batasan nama Allah berwujud Muhammad, itu batasan namanya. Tetapi kemunculan dalam malikul mubin, nah itu maliknya, yaitu dari tidak terlihat menjadi terlihat dan menampakkan pernyataan bahwasan yang terlihat itu adalah aku atau amin. Setelah dia muncul dengan posisi penempatan di dalam kebesaran, yaitu keakuanku, ke alam keakuanku dinamakan kepada ketuhanan. Timbullah salah satu kemajuan perjalanan itu. Apa kemajuan? Pertama, awal yang dilakukan oleh aku dalam masa ketuhanan, yaitu membuat kodrat ketuhanan dan kodrat kehumatan dalam bentuk wasilah. Apa wasilah pertama dia tunjukkan dia sebagai Tuhan, dan apa yang diperlihatkannya, seperti apa dia menyatakan awal dia melakukan ketuhanan. Seperti apa? Apa yang dibikin? Apa yang aku laksanakan untuk awal? Di mana? Apakah dia dengan membesarkan diri, aku Tuhan, apa begitu? Yang pertama dilakukan oleh dia awal melakukan pekerjaan ketuhanan. Ingat ya, ini paling sulit ya. Paling sulit itu susah dipahami untuk orang yang tidak terpanggil. Dia dalam sebutan dia, yaitu menjadikan 5 alam halus untuk dasar dia memperlihatkan ketuhanan. Lima alam halus. Tapi pada waktu dan kesempatan malam ini, kita akan mempelajari satu alam. Besok alam kedua, besok alam ketiga. Nah gitu ya, jadi enak belajarnya, simple. Kalau diborong 5-5-nya sariawan ya. Right. Pertama dari 5 alam halus namanya. Nah ini kan di situ harus sulitnya. Alam halus, alam yang paling halus dari yang halus, yang hanya bisa dicapai oleh dimensi diri,
yaitu naluri paling tajam di diri kita. Ya. Alam halus inilah yang dinamakan sumber alam. Ya. Sumber alam apa? Untuk memberikan wasilah, yaitu jalan untuk mendapatkan petunjuk. Jadi dari 5 alam halus ini, itu nanti akan dipecah, Allah akan pecah. Nah, ini kita sebut dengan asma Allah, ya. Allah akan pecah rahasia alam halus ini 5 kodrat. Yang pertama, alam halus ini berkodrat untuk menuju sifat wahyu. Dia akan memberikan alam wahyu, alam ilham, alam laduni, alam hiras, dan alam hodam. Itu petunjuknya. Tetapi alam yang dimaksud di sini, alam halus, adalah alam sumber dari segalanya. Sumber dari seluruh ciptaannya. Ingat, ya, sumber dari seluruh ciptaannya. Nah, untuk itu saya akan sampaikan nama alamnya dulu, dan kita akan belajar pada alam pertama. Tapi sebelum saya sampaikan alam itu, perlu dipahami, alam ini diberikan julukan oleh Tuhan bernama alam tasawuf. Ya, alam tasawuf ini adalah 5 alam. Jadi tidak didapati dari kajian di luar tasawuf. Ya, alam tasawuf itu artinya alam jalan, alam hubungan. Ya. Nah, itu disebut alam tasawuf atau digelar dengan alam Tuhan. Nah, tempat memohon maksudnya, minta petunjuk, ya. Dan ini hanya didapati oleh jiwa-jiwa yang terpanggil. Nah, jangan lupa itu. Hanya untuk jiwa-jiwa yang terpanggil. Kalau jiwa yang tidak terpanggil atau tidak dipanggil, maka dia tidak akan bisa masuk ke alam itu. Ini alam bisa masuk loh kita ke dalamnya. Jiwa kita, jiwa yang dipanggil itu bisa masuk ke alam itu. Di situ, di 5 alam ini tidak ada lagi rahasia lain. Semua ada di dalam. Yang mungkin tidak bisa dicapai mimpi akan ketemu di dalam itu. Dengan tingkatan-tingkatan 5 alam halus tersebut. Pertama dinamakan dengan alam malakut. Itu yang pertama. Kita akan lihat di mana alam malakut itu seperti apa wujudnya, posisinya di mana. Nah, itu. Yang kedua, pertama alam malakut, ya. Nah, yang kedua disebut dengan alam nasyud, ya. Alam nasyud itu, ya. Nah, itu ya, alam nasyud. Nah, tidak dibahas dulu, ya. Dicatat. Nah, yang ketiga disebut alam ghaib. Nah, atau dikatakan dengan salbi'u salim, ya. Ghaibul ghaib. Nah, gitu, ya. Nah, itu. Yang ketiga. Yang keempat alam jabarut. Ya. Nah, yang kelima disebut juga dengan alam lahut. Nah, sekarang kita merujuk kepada yang pertama. Alam jabarut adalah alam batin halus yang menutupi kolbi.
Nah, ingat ya. Alam jabarut, alam malakut adalah alam ruh dari seluruh ruh. Ya. Alam ruh dari seluruh ruh. Namanya alam malakut. Alam ruh ini bukan diisi oleh ruh, tetapi diisi oleh malaikat. Ya, dinamakan di situ adalah alam yang disebut alam malaikat, alam malakut. Untuk memasuki alam malakut dibutuhkan jiwa yang terpanggil. Nah, yang kedua dibutuhkan kebersihan hati. Yang ketiga kemurnian hidup, kemurnian diri tanpa ada niat lain-lain. Alam malakut ini adalah suatu alam yang hening. Ya. Alam yang hening dan malaikat yang dimaksud adalah malaikat pelitanya ruh. Ya. Karena malaikat itu adalah sinarnya ruh, dikatakan pelita ruh. Dimensi kosong akan berkuasa untuk dimasuki oleh jiwa. Berarti kita tidak boleh menempatkan siapa-siapa, tetapi menjadi dimensi yang kosong. Di sana ruh dengan malaikat akan terjadi hubungan cinta yang sangat kuat. Kecintaan jiwa kepada pelita ruh disebut malaikat. Ini adalah kecintaan yang sangat kuat hubungannya. Ya. Pelita ruh menerima perintah Allah untuk disampaikan kepada jiwa yang terpanggil tadi. Jiwa yang terpanggil itu adalah jiwa yang sangat ditaati oleh malaikat. Makanya dikatakan oleh Allah dalam salah satu fadilah Al-An'am 165. Ya awalul fil akhirun wa fil walai yaumiddin. Surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Itu dibenarkan oleh Al-Quran. Jiwa yang dipilih itu adalah jiwa yang akan ditunjuk sebagai uluhiyah menguasai semuanya. Dari 4 alam halus lagi akan menyempurnakan jiwa itu menjadi sesosok uluhiyah. Di mana tempat makhluk di sini, apa alamnya di sini. Di mana tempat iman di sini, di mana tempat akal itu akan diatur oleh semuanya dari 5 alam halus tersebut. Ini yang dilakukan awal. Alam dikatakan sebuah kodrat malakut itu. Ini disebut dengan istilah alam halus atau alam dimensi yang bisa ditembus oleh rasa kecintaan dan bergaulnya dengan utusan Allah, para malaikat-malaikat yang istimewa. Karena jalur yang akan
diturunkan semua isyarah-isyarah dan petunjuk-petunjuk akan didapati melalui hubungan baik antara jiwa terpanggil dengan malaikat atau dikatakan dengan kodrat ruh. Pelita ruh ini adalah sinar halus yang sangat cepat. Begitu jiwa itu menginginkan, dia secepat itu datang menghampiri akunya sebagai Tuhan. Antara jiwa dengan Tuhan dijembatani oleh malaikat-malaikat yang istimewa. Nah, ini makomnya kewalian ya, jemaah. Nggak ada wali itu yang minta pakai tangan-tangan itu nggak ada. Hubungan itulah yang harus kita pahami. Jadi barang siapa dari 5 alam halus tadi telah aktif di dirinya sehingga dia bisa berkomunikasi jiwanya dengan semua yang 5 tadi. Karena isi alam ini hanya tersalur kepada 5 alam halus. Tidak ada yang tidak punya alam. Alam yang disembunyikan, yang tidak dikabarkan hanya adalah alam halus atau alam sejati dimensi diri. Membersihkan hati, membersihkan jiwa dengan tidak ragu, membersihkan hati dengan cinta, bukan bertaruh. Sebagai ulu balang, sebagai perintah miyatta diri malaikat, suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi subhanallah, seperti yang kita lantunkan. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia adalah sesuatu menjadi cahaya yang sinar yang paling cepat yang bersembunyi dalam kebesaran Allah. Dan untuk memasuki perbuatan-perbuatan ingin melihat dengan nyata, ingin menikmati kebebasan-kebebasan, tarian-tarian malaikat istimewa yang singgasananya menembus kebebasan terhadap perbuatannya. Dan dia adalah malaikat-malaikat yang sangat bebas. Malakut ada di dalam sewujud diri. Tetapi malakut yang sedalam diri itu sering disebut dengan mulki. Kenapa dia disebut dengan mulki? Yaitu dibutuhkan jiwa yang tenang, karena malakut diri itu adalah malakut yang bercampur dengan akal dan tenaga. Berbeda dengan malakut yang ada menyelimuti kalbi. Sir batin halus yang menyelimuti kalbi. Dengan kodrat yang ditempati oleh mulki, yaitu malakut yang nyata ditempati oleh akal dan nafsu beserta malaikat. Ini yang membawa manusia ke kadar baik, kadar buruk. Tetapi malakut yang halus, yang sulit dilihat,
tetapi dirindukan oleh ruh siang dan malam. Semua ruh merindukan malakut itu. Tempat cahaya ilahi bertasbih. Dan disitulah jemaah, dalam alam malakut itu bisa disaksikan seperti apa tarian-tarian malaikat di alam itu. Bisa disaksikan oleh jiwa yang terpanggil. Dengan ketenangan jiwa dia bisa menyaksikan keberadaan malaikat-malaikat itu di dalam alam malakut. Tentunya dengan salawat khususnya. Maka diwajibkan kepada jiwa-jiwa yang akan menembus mahligai alam halus, alam malakut. Tentunya jiwa itu telah menghilangkan kotoran akalnya dan hatinya. Dan dia wajib menjaga kewenangan dirinya yang tidak bebas tanpa adab di muka bumi. Karena malaikat sebagai orang yang taat dan manusia yang ditaati, cerminan dari sikap tindak tanduknya. Kalau sudah terjadi sampai pada titik jiwa masuk ke dalam alam halus disebut dengan malakut, maka Allah akan membuka tirai demi tirai petunjuk turun menuju malaikat itu sebagai pelita atau sinar kilat yang cepat mengantarkan petunjuk kepada jiwa tersebut. Dengan kita melaksanakan rukun-rukun yang diharapkan, syarat alam halus pertama dia tunjukkan sebagai sumber petunjuk. Nah, ini kan hilang makom-makom doa di sini. Karena jiwa apa yang dia inginkan dia sudah bisa utus langsung. Dia panggil, dia utus untuk menemui sejati dirinya aku. Bayangkan, dari diri yang sejati ke sejatinya diri, itu perantara malaikat-malaikat istimewa. Apa kurang istimewa lagi manusia itu? Tapi karena kita tidak tahu rukun-rukun seperti kerahasiaan-kerahasiaan ini, akhirnya kita melabrak doa-doa yang bermuatan nafsu, tidak melalui jalurnya. Makanya doa tidak ada yang jadi. Karena yang dituntut bisa menembus aku dalam masa ketuhanan itu adalah sebuah jiwa yang terpanggil. Dan jiwa itu, perbuatan ini adalah mengandung unsur angin yang paling kuat. Angin yang dimaksud bukan angin yang di luar sana, tapi angin di dalam angin. Yaitu sir rasa, kontak rasa. Ya. Ini hati-hati ya, kontak rasa yang sangat kuat disebut dengan unsur angin. Unsur angin itu bukan angin, unsur dari angin.
Maka dalam kita menerapkan langkah pertama di dalam menjalankan marwah ketuhanan, berdirinya awal dia menunjukkan kekuasaan ketuhanannya dengan membuka alam halus pertama disebut malakut. Malakut adalah alam halus yang menyelimuti qalbi, hati halus. Di situ dia melingkari sebagai liganya Allah. Makanya saat kita menghirup napas, di situ ada pengantaran-pengantaran. Sir ruh yang menjadi kata menyeliputinya napas. Sehingga dijadikan sebagai ajang petunjuk apa yang dikehendaki oleh jiwa ke dalam alam malakut. Jadi alam malakut itu alam yang membungkus kolbi. Dia halus sekali. Ya. Nah sementara kolbi itu ada sulbi di dalamnya. Tapi untuk menembus itu tergantung kepada jiwa. Jiwa itu siapa? Itulah raga yang terlihat. Seperti yang dipelajari. Terpanggilnya jiwa itu tentunya dengan kecintaan dia untuk bisa menembus perjalanan itu menuju alam malakut, ya. Menuju alam malakut. Disebutkan dengan alam tasawuf adalah alam perjalanan aku. Itu makanya tasawuf, ya. Tasawuf itu adalah tasawwafa, yaitu perjalanan aku kepada dia. Nah, jangan lupa arti tasawuf, ya. Tasawwafa. Ta itu ibadah, sya itu adalah aku, wa itu adalah dia, fa itu dengan rahasia. Tasawwafa. Kalau dulu disebut dengan kulimah 4. Nah ini mungkin jemaah itu belum biasa bahasa itu, ya. Ya. Jadi dengan kulimah 4 namanya dulu. Di alam kewalian disebut seperti itu. Jadi dengan adanya pelan-pelan kita sudah membuka tirai pertama yang dilakukan oleh aku setelah berwujud kepada dia. Birabbikum, maka aku sudah menjadi dia. Dia adalah ketuhanan. Tapi siapapunlah Tuhan, akulah Tuhan. Nah seperti itu, ya. Jadi dia Allah melakukan upaya pertama sebagai Tuhan dengan mendirikan 5 alam halus. Salah satunya yang pertama adalah alam sinar, ya. Alam sinar atau alam pelita ruh, ya. Nah itu untuk menjadi wasilah, ya, untuk menjadi wasilah. Maka tasbih atau salawat khusus menembus makom malakut itu akan menjadi pamungkas untuk menembus alam itu, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang diminta. Apa itu? Yaitu membersihkan hati
Dengan cara apa? Tidak ragu dengan apa yang dikatakan. Alam halus dilaksanakan dengan mensucikan hati dari perbuatan malakutnya kodrat kita. Apa malakut kodrat? Ada nafsu dan ada akal. Nah, ini disebut dengan kodrat mulki, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Nanti jiwa yang telah bisa menembus malakut, jiwa yang terpanggil itu, dia akan bisa mendengarkan nada-nada dan merasakan gerakan serta gerakan petunjuk yang menembus jiwa dia, diantarkan oleh para malaikat istimewa. Dikatakan malaikat itu adalah sumber ruh, mustika ruh, maka alam malakut adalah alam sumber ruh. Tapi bukan tempat ruh berkumpul, ingat itu. Ya, bukan tempat ruh berkumpul, tetapi menjadi pelita ruh. Tanpa malaikat istimewa itu, maka seluruh ruh-ruh yang ada dalam penciptaan, dia tidak akan bisa mendapatkan petunjuk baik dari jalur wahyu, ilham, laduni, khadam, irhas, kalau dia tidak tersambung jiwa itu kepada utusan-utusan Allah menuju utusan kedua, yaitu jiwa yang terpanggil. Dengan kecepatan sinar, laksana kilat, karena permintaan yang dibawa malaikat itu tidak mengandung nafsu. Segitu cepatnya. Maka jiwa pertama dengan alam pertama pada malam ini sudah terbuka tirainya. Tinggal kita memahami dalam muzakarah sampai betul-betul kita paham. Ingat, maka disitulah terasa mulai ada kontak hubungan jiwa dengan kodrat alam-alam halus yang pertama. Insyaallah, mari kita coba bermuzakarah untuk memahami supaya lebih paham. Baik, sallu muzakaratuna fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tablik menyampaikan inspirasi dan mengatur adab-adab jemaah dan mengontrol audio berjamaah. Silakan. Bismillah. Insyaallah ayah, baik ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah ayah selalu sehat dan bahagia Insya bersama Allah. keluarga, sejahtera ayah. Insya Allah. Juga buat para khalifah, para imam dan ustazah semuanya senantiasa bahagia, sehat selalu dan diberikan bertambahnya pemahaman melalui wasilah ayah. Insya Allah. Menarik sekali ayah, kajian malam ini luar biasa, bergetar rasanya. Subhanallah. Kalau eh, melihat kemampuan Ananda tidak bisa berkalam dengan kalamnya ayah, tetapi insya Allah dengan wasilah ayah Ananda bisa ayah, insya Allah. Izinkan mengulas sedikit Iya. eh, Silakan. uraian kalam-kalam ayah. Walaupun tidaklah eh, banyak, tetapi mungkin bisa untuk menambah wawasan Iya. ketika saudara-saudara mau bermuzakarah nantinya, insya Insya Allah. Allah. Insya Allah. Baik ayah, mati dikala hidup, hidup dikala mati. Inilah kebenaran, yaitu ketuhanan. Syariat menjadi isyarat, bukan yang menentukan suatu gerakan. Hudur adalah merujuk kepada kehadiran atau kemunculan pada posisi ke alam keakuanku atau ketuhananku. Dia dalam sebutan diam, yaitu menjadikan 5 alam halus untuk sebagai dasar memperlihatkan ketuhanan. Nah, mungkin ayat di sini ada dari 5 alam, yaitu alam halus, dari yang halus, dimensi yang paling halus, naluri sumber alam yang akan menerima alam halus nantinya akan dipecah lagi menjadi 5 alam kodrat. Baik, jamaah semuanya, terbukalah alhamdulillah, semoga tirai demi tirai petunjuk mengungkap tabir sebuah jiwa melalui sumber petunjuk. Insya Allah ayah. Insya Allah. Baik, kita memulai bermuzakarah dengan ayah, insya Allah menambah pemahaman kajian yang sangat luar biasa malam ini, mengerucut terus ke atas semakin luar biasa. Spektakuler katanya. Insya Allah. Baik, sudah ada Khalifah Imam Suwardi yang ingin mengawali muzakarah bersama ayah. Dipersilakan Khalifah. Insya Allah banyak Bro Tablik, Khalifah, Ustaz Airun insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ayah insya Allah. Insya Allah. Izin ayah ini terkait dengan yang menjadi bahasan malam ini, bagaimana jiwa akan diberikan suatu hubungan oleh aku yang diam. Di sini akan dihadirkan suatu alam halus sebagai penyampai kekuatan daripada akunya. Yang terkait yang pertama tentu di sini adalah alam malakut. Iya. Kira-kira Sebentar. Mungkin seperti ini. Awal dijadikan ketuhanan. Ya, gitu. Jadi kalau ingin tahu apa yang dijadikan, nah, seperti itu. Ya lanjut. insya Allah saya di sini sedikit minta gambaran wawasan ayah terkait dengan kira-kira bentuk daripada hubungan ini ayah nanti dalam kedepannya seperti itu.
Kalau kita bicara masalah hubungan kan nggak ada yang berhubungan. Kecuali aku menyediakan persiapan ketuhananku. Tentunya memberi dan menerima. Memberi dan menerima ini dengan adab yang tinggi. Tidak semudah aku sebagai Tuhan memberi, tidak juga sulit bagimu yang meminta. Tetapi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka kujadikanlah alam-alam halus yang hanya bisa dijangkau oleh jiwamu sendiri. Jadi tidak ada panduan doa. Kan gitu. Nah, di situ dia menempatkan suatu kepercayaan, yaitu gerak cepatnya pengobulan pemberian petunjuk dengan adanya wasilah, ya. Nah, disebut dengan wasilatul haq al-malaul ala. Wasilahku adalah malaikatku sendiri. Nah, gitu. Untuk petunjuk diri. Nah, seperti itu. Kenapa? Masa dia berikan ketuhanan, tetapi asal usul dari semua penciptaan tidak berdiri. Ya kan? Nah, jadi di situ rakitan pertamanya Allah dengan menjadikan alam halus yang dicapai dengan dimensi diri, keinginan yang sangat kuat, ketulusan dan getaran hati yang berharap. Membersihkan hati bukan dari hadas, tapi dari keraguan. Membersihkan tubuh diri bukan dari najis, tetapi dari tidak adanya pengakuan kalau ini siapa. Tetapi sebuah jiwa yang terpanggil untuk menembus mahligai pintu petunjuk. Yang pertama adalah malakut, alam hayat, alam ruh. Ruhnya seluruh yang bernapas. Ruhnya seluruh yang bernapas. Yang sifat bernapas adalah alam. Ya. Dan yang bernyawa adalah kehidupan alam. Seperti hewan dan lain-lain. Karena yang kujadikan umat yaitu. Tapi kodrat ini adalah kodratku. Paham? Alhamdulillah terarah sudah ya, insyaallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh Pak Imam Suhardi atas muzakarohnya. Jadi ayah meminta dan memberi, tiada ada yang sulit, hanya dengan wasilah dan adab yang memudahkan doa itu terijabah. Demikian ayah. Benar kan? Cobalah. Kalau permintaan kepada yang hakiki ini, apalagi jangankan hakikat aja, tidak tahu adabnya, inilah terjadinya syirik-syirik kubro. Ya, nah itu. Termasuk menyekutukan dengan pandangan yang tidak menuju kebenaran. Itu termasuk syirik. Tetapi kodrat Allah itu meminta atau ada yang diinginkan itu hanya petunjuk. Ya, petunjuk itu memiliki jalan wasilah. Wasilah siapa? Jiwa. Fadilah siapa? Fadilah alam halus. Wasilah siapa? Jiwa. Fadilah siapa? Alam halus. Lanjut. Baik ayah, insya Allah terima kasih ayah atas penjelasannya. Insya Allah sudah ada
Ustazah Dahlia yang ingin bermuzakarah bersama ayah. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih Ustazah Ayi Rahayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Ayah. Sampai bergetar rasanya seluruh tubuh Ananda ini. Di sini Ananda ingin menanyakan Ayah tentang alam halus berkodrat alam wahyu. Alam halus adalah sumber dari seluruh ciptaannya, Ayah. Ya. Alam halus adalah berpasangan dengan sinar halus. Kan kalau sinar halusnya kan pasti malaikat. Alam halus apapun yang mengaku hakikat lebih halus dari hakikat. Apapun kecepatan ma'rifat lebih cepat lagi kecepatan kilat. Nah, itu yang dikatakan dengan alam halus, ya, dengar kilat atau sinar halus, gitu. Nah, ini yang paling halus di diri kita apa? Kecepatan suatu keinginan yang sangat kuat, yaitu jiwa yang menembus mahligai alam halus laksana seperti yang saya bilang tadi, yaitu laksana dia sebagai angin. Angin tuh lihat tuh halus kan? Nah, di dalam angin tuh tadi berapa halusnya? Ya, maka dikatakan unsur angin, berarti ada unsur di dalam angin. Ah, begitulah halusnya. Apa boleh dikatakan itu naluri yang tertinggi, Ayah? Naluri tertinggi betul sekali, tapi ada juga yang dikatakan dengan filsafat tertinggi. Filsafat tertinggi. Iya, filsafat tertinggi dengan naluri tertinggi, gitu. Insya Allah, ya. Masya Allah, ya. Insya Allah. Ya, gitu. Insya Allah. Paham ya? Insya Allah, ya. Mohon selalu, Ayah, bimbingannya, Ayah. Ridho, Ayah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dahlia atas muzakarahnya. Izin ayah, mengapa kecepatan ini terjadi di dalam alam halus? Mungkin itu disebabkan tiadanya akal dan nafsu. Apa demikian ayah? Iya. Contohnya malakut pada jasad. Kalau malakut pada jasad, nih alam-alam ruh jasad ini nih, ya, itu bersumber terhadap dikatakan dengan kodrat mul, ya. Nah, kenapa dia dikatakan mulki atau mulki? Karena alam jabarut itu, kodrat dari alam malakut itu mengandung akal dan nafsu. Jadi ruh-ruh tubuh itu dia bersinergi dengan akal dan nafsu. Makanya sulit untuk dicapai kepada hakiki. Tapi nanti dia akan tersambung, ya. Dia akan tersambung kepada alam halus berikutnya, gitu. Dia akan tersambung kepada alam halus berikutnya. Nah, seperti nasut. Nasut itu bagaimana seluruh alam-alam berkoordinasi dengan akhirat,
dengan melalui panca indera, waduh, luar biasa lah ya. Tapi tidak usah dibahas dulu. Kita langsung ke malakut lah. Begitu kira-kira. Insya Allah ayah masih di makom malakut ayah ya, insya Allah. Baik, belum ada jamaah. Oh, insya Allah. Alhamdulillah ayah sudah ada Imam Nurlimin yang ingin bermuzakarah bersama ayah. Dipersilakan Imam Nurlimin. Terima kasih Ustazah telah memberikan kesempatan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Buya sehat selalu. Amin. Begitu juga jamaah yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah Buya, pada malam hari ini kajian sudah semakin mendalam, kayak seperti sudah pindah alam kan, sudah sampai pada alam malakut. Yang ingin saya minta pencerahannya Buya, tadi Buya berkalam ada sholawat khusus untuk mencapai malakut yang dirindukan. Mohon pencerahannya Buya. Ya. Salawat khusus itu menjalin hubungan dengan sinar suci tadi. Ya, yaitu malaikat istimewa. Ya. Nah, jadi setelah berkerinduan nanti setelah salawat itu turun dan terus dikumandangkan di kesunyian malam perantara desiran angin, aduh nikmat sekali ya. Nah nanti baru datang, aduh ya Allah kenapa saya kok jadi sedih, ada yang rata kayak ada yang ingin mendekati dengan perasaan apa, Anda seperti itu. Setelah itu terjadi kontak-kontak merindukan itu timbal balik. Nah, antara malaikatnya Allah pada malakut, maka terjadilah hasrat. Dengan hasrat inilah timbul keinginan untuk menembus malakut. Begitu. Jadi timbullah keinginan lagi. Kenapa? Karena sudah ada getaran. Ya. Karena sudah ada getaran, sudah ada rasa yang membuat kita itu betul-betul mencintai. Kok suka dengan mereka? Nah, kayak gitu. Oh, ini rupanya kita nggak boleh bau keringat ya kalau lagi ibadah. Kayak karena dia senang dengan wangi apa. Dan wangi ini akan menyampaikan hubungan hati saya. Getaran saya ini, hati ini betul-betul sampai dengan perantara ini. Nanti dia balas lagi seperti itu dengan hawa dan suatu wangi juga. Nah disitulah larutlah ya pertemuan itu insya Allah. Tapi tidak pakai kata dia Buya, tidak ada lapas-lapasnya Buya. Kalau kata tidak halus itu namanya ya. Kata itu terdengar itu tidak halus. Yang halus itu tidak ada kata. Makanya kata naluri. Ya, makanya namanya naluri. Naluri itu enggak suara. Ya, contohlah kita ingin mengatakan aku sayang sama kamu, sama anak kita nih, bisa enggak disampaikan tanpa kata? Enggak bisa. Tapi bisa disampaikan dengan aturan adab yang berlaku. Nah gitu kan. Nah, jadi insya Allah seperti itu ya. Insya Allah, terima kasih ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam Nurlimin atas muzakarahnya. Jadi tidak ada kata, yang ada hanya rasa. Insya Allah. Baik, Ayah, sudah ada Khalifah Ridho yang ingin bermuzakarah bersama Ayah. Dipersilakan Khalifah.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kebahagiaan yang sangat tinggi manakala melihat Buya hari ini dengan wajah luar biasa bersihnya Buya. Tidak bisa saya sampaikan. Inilah kebahagiaan yang kami rasakan begitu memandang Buya. Semoga keluarga Buya demikian juga, dan yang hadir ini tetap semangat dalam belajar di Gemar Ramadan ini. Alhamdulillah. Insya Allah sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah Buya malam ini sudah menginjak kepada alam halus. Terkait alam malakut ini, tadi Buya menyampaikan erat kaitannya dengan jiwa yang tenang. Di mana ini benang merahnya Buya? Mungkin lebih bisa dijelaskan. Setelah dia nanti menjalin hubungan rindu yang sangat kuat dengan para malaikat itu. Oh, di situ ya. Karena dia harus melepaskan sifat mulki tadi, pengaruh akal dan pengaruh nafsu. Maka murnilah rasa cintanya kepada malaikat tadi. Sehingga disiapkan kendaraan untuk masuk ke alam malakut itu. Nah itu selawat rahasia tadi, selawat Nabi. Ya, ada selawat khususnya. Jadi itulah yang dikumandangkan dalam mengundang mereka dengan cinta salawat tadi. Nah itu dengan syarat-syaratnya lah ya, syarat hakikat terutama. Ya. Seperti itu. Jadi terbukanya hijab antara akal nafsu itu sehingga bisa ke situ ya. Iya. Di situ. Iya. Karena umpamanya di tubuh kita ini malakutnya kan mulki. Contoh, ruh tangan, ruh kaki, ruh tulang, ruh kulit, daging, urat, itu semuanya itu ditutupi oleh mutmainah, kan gitu. Nah, nah ini yang harus disingkirkan. Nah maka disitulah timbulnya jiwa yang terpanggil tadi. Setelah masa tenangnya datang, kan gitu. Nah, insya Allah dalam Al-Quran juga jelas ya, ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiyah mardiyah. Di situ Buya ya. Alhamdulillah mulai jelas terbuka. Insya Allah nanti mungkin kapan-kapan dibahas lagi itu Buya. Demikian dulu Buya. Alhamdulillah penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alif Ahrido atas mujakarohnya. Terima kasih Ayah atas penjelasannya sehingga semakin terbuka hijab itu. Insya Allah. Belum ada jamaah yang ingin bermujakaroh kembali. Ananda kembali kepada Ayah. Ya. Alhamdulillah. Baik, sudah ada Imam Rudi yang ingin bermujakaroh. Silakan Imam Rudi. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Hayati yang kami berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa dalam keadaan sehat selalu, amin. Amin, insyaallah. Tidak terasa malam ini kita sudah dibawa sampai ke kajian alam halus yang dimana ada 5 alam, diantaranya malam ini adalah kita membahas tentang alam malakut. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menjaga adab jiwa
agar bisa menembus alam malakut itu. Mohon penjelasannya. Ya, Terima kasih. tadi juga sudah saya bayangkan. Pertama, dengan dia mensucikan hatinya, itu artinya apa? Tidak taruh qalbi ya, tapi mensucikan niatnya untuk menuju alam jabarut, alam malakut tadi. Ya, tentunya dengan niatnya yang sungguh untuk berhubungan dengan para malaikat Allah, malaikat Tuhan. Ya, nah gitu. Yang kedua, dengan dia mensucikan diri dengan tidak merasa memiliki diri. Ya, gitu ya. Nah, adab-adab seperti itu dan mengundang rasa cinta dengan selawat khusus yang diberikan. Nah, gitu. Tentunya dengan rukun-rukun yang akan disampaikan setelah 10 menit nanti. Paham? Insya Allah, alhamdulillah ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Imam Rudi atas mujakaranya bahwa menjaga adab dan membersihkan hati dengan cinta bukan dengan bertaharah. Itulah syarat dan adab untuk memasuki alam malakut. Ya. Insya Allah demikian ayah. Baik ayah, sudah ada Khalifah Imam Tukijan yang ingin bermuzakarah bersama ayah. Dipersilakan Khalifah. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Irhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap membimbing kami semua Buya. Amin, insya Allah. Semoga para khalifah, para imam dan ustazah senantiasa kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di makom thalabul ilmi ini kita diberikan sebuah kekuatan sehingga mampu mencapai ataupun menerima apa yang telah diberikan oleh guru mursyid kita. Begini ya. Bahwasanya untuk mencapai kepada sebuah ketinggian kajian yang sekarang ini sudah mencapai kepada alam malakut, yaitu awal dijadikan keturunanku. Ini ada syarat-syarat yang memang bisa untuk masuk kepada kajian ini, maksudnya pada 5 alam yang telah Buya sampaikan tadi. Artinya di sini hanya bisa dicapai oleh jiwa-jiwa yang ingin atau yang butuh ya, Buya. Bagaimana Buya ini pengertian di situ, Buya? Apakah ternyata tidak semua orang bisa mencapai situ? Tidak. Karena yang bisa mencapai itu adalah jiwa yang terpanggil. Nah, untuk mendapatkan jiwa ini supaya terpanggil, tentu kita benar-benar menjalin hubungan cinta dalam senandung cinta salawat dengan para malaikat-malaikat Tuhan. Ya, karena petunjuk ada di situ. Ya. Nah, gitu. Meskipun dia berderajat sebagai yang mengabdi kepada manusia, tapi kecepatan sinarnya ya tidak dimiliki oleh siapapun. Karena dipersiapkan untuk memperjalankan isaroh petunjuk Tuhan kepada umat. Gitu ya. Disiapkan dengan kecepatan melebihi kilat. Nah, seperti itu yang dinamakan dengan pelita ruh. Ya, pelita ruh adalah
sinar halus yang sangat cepat yang berasal dari alam halus. Nah gitu kan. Nah alam halus adalah dimensi angin yang tidak bisa dicapai oleh kemampuan pandangan apapun. Nah gitu ya. Jadi tentunya dengan kita mempersiapkan rukun-rukunnya dengan sempurna. Ya. Tapi yang penting kita sudah melangkah setelah pada Rabbikum. Ya. Nah, bi Rabbikum sudah datang derajat Rabbi. Dia membuka diri untuk menjadi dia. Sehingga dia mulai dengan gerak awalnya menciptakan 5 alam halus sebagai sumber kontak petunjuk antara ketuhanannya dengan keumatannya. Nah gitu ya. Paham? Insyaallah Buya, Buya. Jadi memang ini hanya bisa dicapai dalam kajian makom kualian ya Buya ya. Iyalah begitu. Karena juga nanti seperti di alam-alam halus nanti wali-wali pun bisa ditemui. Nah gitu. Jadi di sinilah kuncinya 5 tauhid besar itu dengan 5 alam halus sebagai pembuktian ketuhanannya. Dasar semua itu menjadikan umul dari semua ciptaan. Ingat, ini bukan kita ada salah satu dari mereka, tapi ada pada jiwa kita. Paham? Nah gitu. Insya Allah paham mudah-mudahan ya. Ingat ya, yang diam kosong dan hening telan itu ilmu di situ. Insya Allah ya. Tarik nafas, simpan di dalam kajian tadi. Kalau sudah tersimpan di situ, insya Allah. Iya ya Buya. Jadi maksudnya begini Buya, ini contoh. Ketika Buya mengkalamkan semua kajian-kajian ini, langsung kita tarik saja masuk ke dalam dohir begitu ya Buya ya? Iya betul sekali. Ijab kabul namanya. Insya Allah Buya. Insya Allah supaya menjadi getaran yang selalu hidup dalam diri. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Buya penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Walipah Imam Tukijan atas muzakarohnya. Jadi sudah open house ya, sudah membuka diri. Insya Allah. Baik Ayah, masih ada Ustazah Rusmiyati yang ingin bermuzakarah bersama Ayah. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Imam Khatib, Ustazah Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah dan keluarga sehat selalu dan diberikan kemudahan segala urusan Ayah. Di sini Ananda mau tanya terkait masalah selawat malaikat itu. Bagaimana selawat malaikat itu dan malaikat istimewa itu juga yang mana? Demikian Ayah pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, karena pertanyaannya menyangkut kepada terjadi, nanti akan kita selesaikan beberapa menit lagi. Insya Allah. Baik, nanti sampai ketemu lagi dalam makom tauhid yang disebut dengan alam halus. Insya Allah adalah alam awal di mana dia mempersiapkan kodrat ketuhanannya untuk ciptaannya. Insya Allah
Sampai ketemu 10 menit lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.